Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, pada edisi kali ini adalah edisi spesial di mana untuk kali pertama Upiso tayang secara live. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang diundang tentunya, bukan tak diundang. Itu Bapak Dr. Wahyudi Muhsin, SH. Makasih banyak Kakak Upi. Ya, dia ini adalah Humas ID Sulsel Makassar Kakak Upi. Makassar, yang juga sekaligus sebagai penerima Kabar Makassar Award 2020. Makasih banyak atas apresiasinya Kak Upi. Jadi kita undang beliau ini untuk mengupas siapa sebenarnya Dr. Wahyudi Muhsin. Kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk, tentunya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah Anda kan disebut sebagai Dokter Koboi. Gitu. Pemirsa Upiso ingin tahu apa itu Dokter Koboi, kenapa dipanggil Dokter Koboi? Ya, makasih Kak Upi. Saya secara pribadi bersyukur, bangga bisa hadir di Upi Show. Apalagi ini adalah tayangan perdana, berarti perdana live ya? Perdana live, berarti ini apresiasi dari Kak Upi terhadap Dokter Koboi. Ya. Kak Upi itu Dokter Koboi sebenarnya hanya istilah saja Kak Upi. Yang selama ini mungkin yang diberikan, yang disematkan oleh orang ke saya. Mungkin karena selama ini dokter itu kesannya dulu rapi, pakai jas yang bersih, pakai baju putih. Hadir saya di konsep yang santai tapi tetap sopan. Tapi bawa pistol berat ya. dokter Koboi kan ya bawa pistol dong. Ya itu kurangnya pistol Kopi. Mau ambil pistol tapi bingung ambilnya dari mana. Yang kedua mungkin karena saya punya passion adalah bagaimana bisa masuk ke warna-warna selain bukan dokter. Umpamanya saya dulu waktu Kopi awal-awal saya sering terlibat di olahraga di PSM umpamanya sebagai markom PSM waktu itu. Sudah itu saya masuk ke dunia film buat yang namanya Uam Panai. Oh, pemain film juga ya? Eksekutif produser. Oh iya. Sudah itu saya masuk ke politik. Terus sudah itu saya masuk di olahraga, saya ketua Kempo saat ini. Mungkin itulah yang membuat kesannya apa ya? Banyak warna. Mungkin itu yang kenapa dikatakan Dokter Koboi. Oh, jadi gara-gara itu yang dipanggil sebagai dokter. Sepertinya begitu. Yang menyematkan orang lain bukan saya. Tapi saya pikir siapa yang pertama kali itu menyebut Dokter dari Koboi? Omongan-omongan, terus saya menanggap keren juga ini kayaknya kan, Kaufik. Sebuah brand bagus juga ini. Jadi Dokter Koboi itu dari orang lain? Dari orang lain, bukan saya. Bukan saya. Kalau saya ngapain saya memberikan sebuah label kalau bukan ya namanya puji ale atau mungkin ya sesuatu yang tidak pantas. Tapi karena ini masyarakat yang bukan saya yang menyematkan, saya pikir bagus juga Kopi. Iya benar. Jadi akhirnya menjadi sebuah label, trademark lah. Ya, trademark. Seorang Dokter Koboi di bahkan mungkin hanya di dunia itu hanya satu orang yang bernama Dokter Koboi kan. Satu-satunya Dokter Koboi di dunia ya. Di dunia. Itu Dokter Wahyudi Muhsin lah. Alhamdulillah Kopi. Nah, oke. Jadi pemirsa Upiso, Dokter Koboi ini adalah belakangan ini sangat aktif di dalam menangani kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya ya. Dan Dokter Koboi ini termasuk salah satu karena dia dokter juga, bagian penting dari bagaimana menggerakkan kampanye perlawanan terhadap COVID-19. Nah, Dokter Koboi melihat sebenarnya apa sih yang salah dengan situasi ini kan COVID di dunia ini kan dari Januari misalnya, dan masuk Indonesia Maret.
berarti ini bulan ke-8, bulan keberapa ya? Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kampanye soal, sekarang kita lagi menggalakkan kampanye pakai masker, makanya wawancara kita ini pakai masker. Ya, ini sangat memberikan edukasi Kopi. Jadi nggak usah dibuka, kalau dibuka terus jaga jarak dan Cuci tangan. Nah, Dokter Koboy, mungkin di sesi terakhir ini mungkin akan apa yang Anda anjurkan ke pemerintah, ke masyarakat agar kasus ini kemudian tidak bertambah atau minimal kita meminimalisir korban atau suspek baru. Iya. Kalau saya simpel Kopi. Saat ini kita menghadapi bencana non alam, yaitu COVID-19. Minimalkan kerumunan. Minimalkan kerumunan dulu Kopi. Oke. Seperti panggil semua pelaku usaha, kafe-kafe, warkop, warung makan, yang dulu kapasitasnya 100 orang, sekarang sisa 30 orang, pamannya. Ekonomi tetap jalan Kopi, tidak ditutup. Kita datang ke pasar dikasih Senin Kamis, Senin Selasa ada jeda. Senin buka, Selasa tutup, Rabu buka, Kamis tutup. Sehingga perkumpulan massa itu tidak diminimalkan. Tentunya meminimalkan kerumunan. Yang kedua adalah bagaimana memastikan agar masyarakat yang ada di seluruh kecamatan kelurahan itu sadar bahwa corona itu mematikan. Makanya pakai masker tak. Karena ada sekarang klaster 3 klaster yang lagi lucu-lucunya. Namanya klaster perkantoran Kopi. Klaster keluarga. Dan namanya yang sedang saya disoroti adalah klaster pilkada. Klaster pilkada Kopi. Klaster pilkada ini akan menjadi penyumbang terbesar 2 klaster ini, yaitu klaster keluarga dan klaster perkantoran. Kenapa saya bilang begitu Kopi? Masifnya orang berkampanye pendaftaran kemarin, banyaknya massa, mereka kan punya keluarga. Menjamin tidak semua perkumpulan itu yang kemarin ada yang tidak, ada OTG atau tidak? Menjamin bersih? Pasti tidak. Mereka kan pulang, punya keluarga. Membawalah yang namanya klaster keluarga. Yang kedua, mereka pasti ada rata-rata yang berkantor. Pasti dia bawa ke kantornya kan? Makanya ini lagi lucu-lucunya Kopi. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kita punya kondisi tubuh yang kuat dengan olahraga. Olahraga, makan yang cukup, bukan berarti sekarang menurut kami dari ID untuk survive hidup saja dulu sudah cukup. Jangan mikir flashback ke belakang bulan 2 bahwa kita bisa nongkrong dengan sahabat, teman, apa semua. Hilangkan mikir dulu itu. Makanya tadi dari awal tadi saya bilang Kopi, kurangi arus pertemuan. Bioskop ditutup dulu. Jangan dulu kan ada di TV. Banyak. Kebutuhan dasar dulu Kopi intinya. Kebutuhan dasar. Jadi makasih Dr. Koboy sudah meluangkan waktu bersama saya di program Official Live pertama. Kali ini program setelah berbulan-bulan akhirnya kita bisa live. Alhamdulillah. Jadi, Dr. Koboy menjadi tamu pertama live kita. Makasih banyak. Uji coba sebenarnya. Berarti kelinci percobaan. Tapi ini kehormatan Kopi, ini kehormatan. Alhamdulillah. Pemirsa Official, sekali lagi terima kasih. Ya, siap Kopi. Akhirnya kita bisa mengetahui siapa Dr. Koboy dan berbagai treatment di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan sebelum menutup, ada 3 pesan dari Dr. Koboy di dalam menghadapi situasi pandemi. Yang pertama adalah meminimalisir kerumunan. Iya, kerumunan. Yang kedua, menggunakan masker. Iya. Selalu menggunakan masker seperti masker ini Kopi 98,5% efektif menangkal COVID-19. Ya, makanya maskernya keren itu. Dan yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh.
Ya. 3 pesan dari Dr. Koboi kita harapkan akan membantu masyarakat, pemerintah, dan tentu saja buat kita semua di dalam menghadapi pandemi yang sampai sekarang belum ditahu kapan berakhirnya. Begitu ya? Ya, belum puncak ini kopi. Belum puncak ya. Dan pemirsa visual dengan diskusi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mau klik dulu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.